Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedinanti Lubis dengan NIM 0308213097 dengan mata kuliah Kisah Anak dalam Al-Quran. Jadi di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Yunus dengan penyesalannya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Jadi hari ini ibu akan menceritakan mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Nabi Yunus termasuk salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Diceritakan, bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu surah. Allah menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali dalam kitabnya tersebut. Pertama, kisah Yunus alaihissalam disebutkan Allah dalam surah Yunus ayat 98. Kemudian Allah menyebutkannya pada surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kisah Nabi Yunus juga dapat kita temukan pada surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Terakhir, Allah mengisahkan tentang Nabi Yunus pada surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Yunus alaihissalam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung sangat lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Dakwah Nabi Yunus pun tak pernah dianggap oleh kaum Ninawa. Bahkan mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang mereka. Mendapati respon kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus tetap sabar. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang penduduk Ninawa saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang kepada mereka. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang kepada sebuah kapal. Cuaca cerah saat kapal sedang bersandar sehingga sang nahkoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik, meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sampai di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal menjadi tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nahkoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nahkoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke lautan. Harapannya dengan beban yang berkurang, kapal akan kembali menjadi stabil. Ternyata tidak. Akhirnya sang nahkoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nahkoda meminta seluruh penumpang kapal untuk menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama Nabi Yunus lah yang keluar. Tetapi seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang yang kedua kalinya. Pengundian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yaitu Nabi Yunus.
Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini dengan firman Allah pada surah As-Saffat ayat 141. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Beliau pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut asma Allah. Dalam beberapa riwayat dikisah bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging beliau. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Allah pun mewahyukan bahwa beliau ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya dan bersujud. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengarkan suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusan beliau meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar. Karena itu Allah menghukum beliau dengan memenjarakan di dalam perut ikan. Allah juga menegaskan kekecewaannya pada Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa sebagaimana yang Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surah Al-Anbiya di atas. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus seperti yang dikisahkan dalam surat An-Anbiya ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah pun memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan. Untuk itu Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yakotinah sejenis labu dan meminta Nabi Yunus memakannya. Adapun mengenai beberapa lama waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Seperginya Nabi Yunus dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian seperti yang beliau janjikan. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar. Angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ, gempa besar juga Allah timpakan pada mereka. Penduduk Ninawa pun sadar peringatan yang disampaikan Nabi Yunus benar-benar terjadi. Karena itulah mereka bertaubat dan menyebut nama Allah untuk meminta perlindungan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus. Sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawa ini serius dan jujur. Seluruh penduduk laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, semua luruh dalam khusyuk menyebut nama Allah. Melihat kejujuran pertobatan mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan Allah dalam surah Yunus ayat 98 di atas. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang berfirman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Yunus alaihissalam dengan sukacita. Allah pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Begitulah kisah dari Nabi Yunus. Begitulah nak, kisah dari Nabi Yunus tersebut. Sekian dari cerita ibu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.